Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan mendengarkan ceramah dan diskusi di tempat yang penuh barakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang menerang. Hadirin hadirat yang sama-sama saya muliakan, arus globalisasi dan arus rasionalisasi demikian cepat melanda dunia Islam. Abad modern telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Sejalan dengan berkembangnya kajian-kajian rasional keislaman, kajian tentang pemikiran etika pun terangkat ke permukaan. Bahkan menjadi topik kajian menarik dalam konteks kekinian dan kemodernan. Karena etika merupakan salah satu persoalan esensial dalam kajian keagamaan. Etika dan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Meskipun manusia dilahirkan terpisah dari individu lain, namun ia tidak dapat hidup sendiri terlepas dari yang lain, melainkan selalu hidup bersama dalam kelompok atau masyarakat yang oleh para filosof diartikan sebagai al-insanu badaniyatun bit-tabai, zone politik. Di dalam masyarakatlah manusia mengembangkan hidupnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan membangun peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bersama tersebut, di dalam masyarakat terdapat aturan, norma, atau kaidah sosial sebagai sarana untuk mengatur roda pergaulan antara warga masyarakat. Dalam rangka mengembangkan sifat sosialnya tersebut, manusia selalu menghadapi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai. Itulah sebabnya selain ada agama, hukum, politik, adat istiadat, juga ada akhlak, moral, dan etika. Olehnya itu pada subuh hari ini saya akan mengangkat tema sebagaimana tadi disebutkan oleh protokol, yaitu etika masyarakat dalam berislam. Etika berasal dari bahasa Yunani etikos, etos, adat, kebiasaan, praktek. Artinya sebuah peranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari sebuah sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat atau kelompok tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam 3 arti, yaitu pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut
satu golongan atau masyarakat. Menurut Coubertin mengatakan etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, etika yang kebanyakan orang memakainya di Indonesia. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral yang biasa disebut kode etik. Amsal Bakhtiar mengemukakan bahwa ketika etika dipakai dalam dua bentuk arti. Pertama, etika merupakan suatu kumpulan mengenai pengetahuan, mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Yang kedua, suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain. Secara spesifik, Ahmad Amin mengatakan etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian orang kepada lainnya, mengatakan tujuannya yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika atau akhlak dalam Islam mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Etika Islam merupakan rangkaian tata nilai dan norma dalam menjalankan hidup berdasarkan pada ajaran agama Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, seperti pada surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Juga dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat ini memberikan tuntunan kepada umat manusia tentang etika pergaulan. Ajaran agama Islam sebagai dasar dalam perilaku dapat menjamin dilindunginya kepentingan setiap perilaku masyarakat itu sendiri. Apa hubungan etika dan agama? Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang sudah ribuan tahun lamanya menghuni bumi. Dalam prosesnya, pembinaan kepribadian manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan didukung oleh faktor pembawaan manusia sejak lahir. Terkait dengan itu, manusia sebagai makhluk sosial tidaklah terlepas dari nilai-nilai kehidupan sosial. Oleh karena nilai akan selalu muncul apabila manusia mengadakan hubungan sosial atau bermasyarakat dengan manusia lain. Dalam pandangan sosial, etika dan agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama merupakan suatu realitas yang eksis di kalangan masyarakat. Sejak dulu ketika manusia masih berada dalam fase primitif, agama sudah dikenal oleh mereka
meskipun hanya dalam taraf yang sangat sederhana, sesuai dengan tingkat kesederhanaan masyarakat waktu itu. Dari masyarakat yang paling sederhana sampai ke tingkat masyarakat yang modern. Agama tetap dikenal dan dianut dengan variasi yang berbeda. Dengan demikian, agama tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, kapan dan dimanapun. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Kemudian secara lengkapnya, agama adalah peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau. Menurut maknanya, kata agama dapat disamakan dengan kata religion, Inggris, religi Belanda, dan religion itu Latin. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata din yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Menurut Mahmud Shaltut menyatakan bahwa agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, nabinya, untuk menjadi pedoman hidup manusia. Sementara itu Syekh Muhammad Abdullah Bardan berupaya menjelaskan agama dengan merujuk pada Al-Quran dengan melalui pendekatan kebahasaan. Menurut Immanuel Kant, agama adalah perasaan tentang wajibnya melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Harun Nasution berpandangan agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan sebagai suatu kekuatan gaib yang memengaruhi kehidupan manusia sehingga melahirkan cara hidup tertentu. Relasi antara etika dengan agama sangat erat kaitannya, yakni adanya saling isi-mengisi dan tunjang-menunjang antara satu dengan yang lainnya. Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Etika mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan akal pikiran dan hati nurani. Sedangkan agama mengajarkan nilai-nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan wahyu kitab suci yang kebenarannya absolut dan dapat diuji dengan akal pikiran. Dalil-dalil yang menunjukkan etika, ya, sebagaimana dalil yang membahas mengenai etika atau moral sebagai berikut. Di dalam surah Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku keadil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, dapat mengambil pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini tercermin
bahwa akhlak yang baik merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam perilaku yang santun, jujur, bertanggung jawab, sabar, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Hadis-hadis yang terkait adab dalam bermasyarakat. Pertama adalah bertamu dan menerima tamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'zi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bermuliakan tetangga, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan penjelasan bagi umat manusia bahwa orang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tamunya. Hal ini menunjukkan ukuran keimanan seseorang muslim. Dengan kata lain, kualitas seorang muslim bisa diukur ketika bisa dan tidaknya memuliakan dan menjamu tamu sesuai batasan yang disyariatkan. Menerima dan menjamu tamu itu dibatasi 3 hari, dan setelahnya sedekah, dan tidak halal baginya untuk mempersilahkan tamunya tinggal di rumah hingga ia mempersilahkan tamunya untuk pergi. Kemudian hakul muslim. Hakul muslim alal muslim khamsun. Raddus salam, iyadatul marid, wa itba'ul janazah, wa ijabatul da'wati, wa tasmitul atis. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5 perkara, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, mendoakan orang yang bersin. Rawahul Bukhari. Dari hadis di atas dapat kita ketahui terdapat 5 perkara yang menjadi hak seorang muslim. Menjawab salam menjadi suatu perbuatan yang wajib bagi seorang muslim ketika muslim lainnya mengucapkan salam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya cara menjawab salam yang baik, yaitu apabila seorang muslim mengucapkan salam, maka jawab sesuai apa yang diucapkannya. Sebagaimana sabdanya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan assalamualaikum, maka beliau menjawabnya sambil duduk dan mengatakan 10. Yang lain datang kepada Nabi dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, lalu beliau menjawab kemudian duduk dan mengatakan 20. Dan yang lain datang kemudian mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menjawab
dan lalu duduk dan mengatakan 30. Rawahu Abu Dawud. Menjenguk orang sakit merupakan suatu perbuatan yang wajib kifayah seperti memberi makan orang yang lapar dan melepaskan tawanan. Kemudian yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah sunnah berdasarkan ketetapan Al-Dawali dan jumhur ulama. Mengantarkan jenazah menjadi suatu perbuatan baik, yaitu mengantarkan sampai ke kuburan yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai bentuk hablum minan nas. Mengantar jenazah adalah perbuatan sunnah bagi siapa yang melaksanakannya. Disunatkan pula bagi pengantar jenazah untuk berada di depan jenazah. Kemudian memenuhi undangan. Yang dimaksud dengan undangan pernikahan merupakan suatu perbuatan yang semestinya dipenuhi oleh setiap muslim. Apabila diundang untuk menghadiri walimah resepsi pernikahan, maka hendaklah untuk mendatanginya kecuali terdapat kendala ataupun uzur untuk berhalangan hadir. Karena ada beberapa ulama yang menganggap bahwa hukum memenuhi undangan hukumnya adalah fardu ain, sedangkan untuk memenuhi undangan selain walimah hukumnya sunnah. Kemudian mendoakan orang bersin merupakan suatu perbuatan baik dan berkah, menjadi salah satu perkara hak setiap seorang muslim mendapatkan doa ketika sedang bersin sesuai dengan hadis di atas, sehingga sebahagian ulama menghukumi fardu ain. Saya kira ini saja dulu secara ringkas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi Bapak Ibu. Dan apa yang saya sampaikan, bila ada kekurangan ataupun kesalahan itu dari saya sendiri, dan yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira ini saja. Adapun rujukannya nanti tetap ada, yaitu yang rujukan ambil dari buku-buku. Ya, saya kira cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.